Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat dan teman-teman PAI 1B yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah ini meskipun secara daring. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ahmad Fajar Al-Farizi, yang kedua Dita Indriani Nurlaili, dan yang ketiga Sifa Ismatul Maulasyah. Filsafat alam sebagai sikap dan mitologi. Filsafat Yunani dalam sejarah merupakan tonggak pangkal munculnya filsafat. Orang-orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Baru setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul keadaan yang dinamakan demitologi, yang artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Pada abad Yunani, muncul pemikir-pemikir yang disebut filosof alam. Dinamakan demikian karena objek yang dijadikan adalah pokok persoalan mengenai alam. Tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam yang besar, dari mana terjadinya alam. Itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian pada waktu itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal. Sebab pada waktu itu kebanyakan orang-orang hanya menerima begitu saja keadaan alam seperti apa yang ditangkap dengan inderanya, tanpa mempersoalkan lebih jauh. Sedangkan di lain pihak, orang cukup merasa puas menerima keterangan tentang kejadian alam dalam cerita nenek moyang. Para filosof alam tersebut tidak mempercayai cerita-cerita demikian dan menganggapnya sebagai tahayul yang tidak masuk akal. Karena itulah mereka berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang inti dasar alam itu dari daya pikirnya sendiri. Mereka merasa pantas mendapat sebutan sebagai pemikir yang radikal karena pemikiran mereka sampai pada akar dari alam yang dipersoalkan. Pembahasan kedua mengenai tokoh-tokoh filsafat alam. Yang pertama yaitu Thales. Thales berasal dari Miletus, Asia Kecil, Yunani kuno sekitar 624 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi. Miletus merupakan jalur perdagangan antara Yunani, Italia, Mesir, dan Asia, sehingga karena sebagai kota transit inilah terjadi pertemuan antar negara-negara tersebut dan menjadi pertukaran latar belakang kebudayaan dan pemikiran. Dan karena itulah sehingga kota Miletus juga dikenal sebagai pusat intelektualitas. Thales dikenal banyak orang melalui cerita mulut ke mulut, hingga fakta tentang kehidupan Thales sulit dipercaya karena telah bercampur dengan dongeng. Thales dianggap sebagai bapa filsafat, gelar yang diberikan oleh Aristoteles, sehingga para sejarawan sepakat menyatakan dengan hal itu.
Thales dikabarkan telah berkenala ke Mesir untuk mendapatkan pengetahuan, dan setelah kepulangannya, dia membawa keilmuan yang sangat berharga, yakni ilmu geometri atau ilmu ukur. Sebuah cerita yang menceritakan bahwa Thales adalah seorang saudagar yang banyak berlayar ke negeri Mesir. Dia juga seorang ahli politik di Miletus, ahli perbintangan, matematika, bahkan ahli dalam astronomi. Ia tidak meninggalkan suatu karya. Meskipun dialah filosof pertama di Yunani, Thales tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah filosof. Namun saat Aristoteles menuliskan tentang Thales, disitulah dia disebut bahwa filosofis. Thales dianggap sebagai filosof karena dia mengetahui bahan dasar dari alam semesta melalui akarnya dengan sebuah pertanyaan yang sangat radikal. Apa sebenarnya bahan dasar semesta ini? Dia menemukan atas jawabannya, yaitu bahan dasar alam semesta yaitu air, dan bumi yang mengapung di atas air. Dia menyatakan air sebagai bahan dasar karena dia pernah datang ke Mesir dengan meneliti air Sungai Nil yang dijadikan ketergantungan masyarakat sekitar Sungai Nil. Sedangkan bumi yang mengapung di atas air karena dia melihat lautan yang begitu luas, sementara daratan lebih kecil dari lautan, sehingga dia mengambil kesimpulan daratan muncul dari lautan. Selain itu, Thales juga menyimpulkan suatu pemikiran filsafat, yaitu bahwa magnet memiliki jiwa karena bisa menggerakkan besi. Tokoh yang kedua yaitu Anaximander. Anaximander terkenal dengan pemikirannya di bidang kosmologi, yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari apeiron. Apeiron adalah suatu zat yang tak terbatas. Meskipun Anaximander merupakan murid dari Thales, filosofnya menyatakan bahwa alam semesta berasal dari air. Anaximander justru menentang pendapat sang guru. Ia percaya bahwa alam semesta tercipta bukan dari elemen tertentu, karena sesungguhnya elemen-elemen tersebut berkolaborasi menjadi bagian dari alam semesta. Ia juga mengemukakan pemikirannya tentang dalil gerak abadi bersama apeiron sebagai penyebab dunia. Dalil gerak abadi yang diungkapkannya tersebut boleh jadi ialah yang kini kita kenal dengan rotasi. Pada masa berikutnya, apeiron identik dengan konsep Tuhan. Anaximander juga berpendapat bahwa dunia tidak kekal dan akan hancur kembali ke apeiron. Kemudian dunia baru akan lahir. Ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan nama ini dari prinsip material. Ia berpendirian bahwa air adalah salah satu dari unsur-unsur duniawi, sedangkan penyebab utama harus datang dari sesuatu di luar elemen seperti itu. Anaximander menjadi filosof yang pertama yang diketahui bekerja di lingkup abstrak, bukan berdasar hanya pada observasi alam. Ia adalah orang yang pertama kali mengemukakan pemikiran metafisika. Bahkan sebelum istilah tersebut diciptakan, Anaximander menyatakan bahwa makhluk hidup pertama lahir di air dan tertutup dalam cangkang berduri. Ketika usia mereka meningkat, mereka naik ke permukaan, seperti cangkang mereka patah, mereka menjalani kehidupan yang berbeda untuk waktu yang singkat. Pemikiran Anaximander tersebut mirip dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Tokoh yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes berasal dari kota yang sama seperti Thales, yaitu kota Miletus. Dia merupakan filosof pertama yang menekankan pada hukum fisika yang mendasari dan yang mengatur alam semesta. Ia dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Anaximenes berpendapat bahwa udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran ini lebih cenderung apa yang menjadi prinsip dasar dari segala sesuatu. Menurutnya, bukan hanya alam semesta yang terbentuk karena udara, melainkan jiwa manusia juga.